Pembahasan yang berikutnya yang adalah pembatal puasa. Secara global pembatal puasa itu dibagi dua. Yang pertama, pembatal puasa, sesuatu yang membatalkan puasa dan harus qada. Dan yang kedua adalah sesuatu yang membatalkan puasa dan mengharuskan dia qada plus kafarat. Paham ya? Kalau batal semuanya membatalkan puasa. Tapi yang pertama mengqada saja. Kalau yang kedua qada dan kafarat. Adapun yang pertama membatalkan puasa dan mengqada saja, ialah makan dan minum dengan sengaja. Ini dengan kesepakatan para ulama. Makan dan minum dengan sengaja. Ini menunjukkan kalau dia nggak sengaja, nggak ada apa. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sengaja dan ingat dia puasa. Entah sedikit atau banyak jumlahnya. Yang berikutnya, sengaja untuk muntah, ta'ammudul qaid. Muntah dengan sengaja, batal puasanya dan harus mengqada. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Abu Dawud nomor 2380 dengan sanad yang sahih, disesuaikan dalam Irwaul Ghalil oleh Syekh Al-Albani nomor 923. Rasul mengatakan man zara'ul qaid falaysa 'alaihi qada wa man istata'a 'amdan falyaqdi. Seseorang yang muntah dengan tanpa sengaja, dikalahkan dengan muntahnya, maka tidak ada qada bagi dia. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah dia mengqada. Batal puasanya akan mengqada. Yang berikutnya lagi, al-haid wal nifas. Haid dan nifas. Seseorang wanita yang sedang puasa, di tengah-tengah puasa ternyata dia haid, maka batal otomatis puasanya ketika itu dan mengqada. Yang berikutnya lagi, ta'ammudul istimna, sengaja mengeluarkan air maninya. Sengaja mengeluarkan air maninya, baik dengan tangan atau dengan yang lainnya. Yang dibahas ini bukan jima, tapi ini pendapat para ulama ya. Dikatakan batal puasanya akan mengqada. Pendapat para ulama. Nanti kita sebutkan yang rajih ialah jima. Yang berikutnya, niyatul iftar. Seseorang yang sengaja niat buka puasa, padahal dia nggak makan apa-apa. Dia niat saya buka puasa, dan niat buka puasa, maka batal puasanya dan dia harus mengqada puasa. Kayak tadi, kita anak kecil makan cendol, tahan, saya gitu ya, batalkan dia puasanya, walaupun hanya mencicipi saja. Tapi kalau terkait dengan niat iftar, niat untuk membatalkan puasanya, maka batal. Yang berikutnya lagi ialah murtad dari agama. Seseorang yang tadinya muslim dan dia berpuasa, ternyata tengah-tengah puasa kemudian dia murtad dari agamanya, dari Islam menuju ke agama yang lainnya, maka semua ulama sepakat batal puasanya. Dan sebagian mereka mengatakan ada yang harus mengqada ketika nanti masuk Islam kembali. Ini secara ringkas pembatal puasa yang harus qada. Ada poin yang kedua, pembatal puasa yang mengharuskan qada dan membayar kafarat ialah satu saja, al-jima'. Kalau dia mengumpuli istrinya di siang hari Ramadan. Di siang hari Ramadan, artinya pada waktu dia puasa mengumpuli istrinya, bayar kafarat plus mengqada.
artinya batal puasanya dan harus bayar kafarah. Yang batal itu puasanya suami ataukah istri juga? Dua-duanya. Yang bayar kafarah suaminya saja atau istri juga? Benar. Ini pembahasan panjang, masalah kafarah sangat panjang pembahasan di kalangan para ulama. Yang sahih kalau ikhwan, yang membayar kafarah hanya suaminya saja. Perempuan nggak kena anak, oh enggak, harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayatnya itu ialah laki-laki yang membayar kafarah. Apa bentuk kafarahnya? Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau mampu, memberi makan 60 orang miskin. Kalau budak, tidak ada sama sekarang ini. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut, jangankan 2 bulan, puasa Ramadan aja kecolongan, nggak kuat ya. Akhirnya dia memilih yang 60, memberi makan 60 orang miskin. Pertanyaannya sekarang, memberi makan 60 orang miskin selama Ramadan penuh atau bagaimana? Jawabannya tidak. Cukup 60 orang miskin saja untuk kafarah sekali kejadian tadi. Saya tanya, itu aja. Tidak kemudian sudah 60 terus sudah, itu aja. Kemudian, apakah boleh jatah 60 orang itu diberikan 1 orang saja? Jawabannya tidak boleh. Rasul menyebutkan angka 60. Harus 60 orang miskin kamu panggil. Sekarang bagaimana kalau kejadiannya berulang-ulang? Hah? Gimana? Oh gitu. Dirinci jawabannya. Perinciannya adalah kalau kejadian yang berulang-ulang dalam 1 hari, maka 1 kali kafarah. Misal pagi, itu namanya perincian. Kalau berulang-ulang dalam 1 hari itu, maka 1 kali kafarah. Tetapi kalau kemudian hari ini iya, hari besoknya iya, mulai iya, kali ke 60. Dalam setiap harinya ini. Hari yang ini 60, hari yang ini 60, hari yang ini 60. Wah. Dan untuk ngasih makan 60 orang miskin itu harus dengan bahan makanan pokok, tidak boleh dengan uang. Tidak boleh dengan uang. Bisa ngundang 60 orang miskin, makan semuanya mereka, kenyang. Bisa pula antum kirim kepada mereka nasi bungkus lengkap dengan lauk pauknya yang cukup mengenyangkan kepada 60 orang miskin. Terserah itu tidak. Yang penting itu teknisnya. Dan saya ingatkan jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Tanya, itu Allah yang Maha tahu niat Anda. Kalau Anda sengaja untuk itu sengaja 60 orang miskin, 60 bungkus murah. 1 bungkus paling 10.000 paling mahal. Kali kan 600.000. Nah, 1 juta profit katanya. Yang punya duit ini. Apa? Jangan mudah-mudah. Kalau saya ada dengan sengaja melanggar yang satu ini bukan semata-mata kafarah yang kena, Allah Maha tahu. Cara berperkara yang menderita. Berarti Anda melecehkan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ujungnya bisa sampai kekufuran. Hati-hati. Terserah Anda, yang penting 60 orang miskin untuk kali. Barakallah. Dan bukan kalau tidak mampu, puasa tidak mampu, ngasih makan 60 orang miskin tidak mampu. Tidak mampu kan? Anda kan tidak mampu. Kalau tidak mampu juga ya kalau tidak ada maka dari pihak pemerintah Baitul Mal membantu dia untuk membayar kafarah. Itu disebutkan dalam riwayat tersebut. Disebutkan kejadiannya seseorang datang kepada Rasul Sallallahu alaihi wa alihi untuk mengatakan, ya Rasulullah halakku. Saya binasa. Kata beliau, mari menutup, apa yang kamu binasa? Saya mengatakan, jama'tu ahli. Saya mengumpuli itu.
Maka beliau mengatakan, kalau begitu kamu berpuasa Ramadan, nggak mampu ya. Kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu ya. Kalau begitu kamu benar memberi orang kau beri makan 60 orang miskin, nggak mampu ya. Kamu jangan nggak ada ya. Dia mau tadi. Nah, kemudian Rasul diberi sedekah beberapa kantang kurma, maka beliau berikan kepada orang tadi. Ini kamu gunakan untuk memberi makan 60 orang miskin. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, diberikan kepada orang yang paling fakir daripada kami. Tahu, kami ini orang yang paling fakir di Madinah ini ya Rasulullah. Maka beliau tersenyum sambil mengatakan, "Al-Qimhu ala." Kalau gitu kamu kasih makan untuk keluarga. Dengan ini menunjukkan kalau nggak mau betul-betul tidak mampu sama sekali, pemerintah yang mengatur. Memberikan dari Baitul Mal, dari pemerintah untuk membayarkan kafaratnya orang ini. Kalau dari sana. Nah, itu terkait dengan masalah pembatal puasa. Kemudian orang tidak azakumullah. Disebutkan oleh Syekh Nu'taimin rahimahullah ta'ala bahwasanya hal-hal tersebut bisa membatalkan puasa seseorang apabila ada 3 persyaratan. Ini pembatal-pembatal selain haid nifas, ini dikatakan batal puasanya apabila ada 3 persyaratan. Dan di kitabnya Syarah Ramadan di halaman 170 sampai selesai. Syarat yang pertama ialah ayatuna alimah. Orang tadi itu ngerti, tahu itu tidak boleh, tahu itu pembatal puasa. Dilakukan juga sama dia. Sehingga kalau kemudian dia jahil, maka tidak batal puasanya. Ada seseorang makan, minum, dia nggak ngerti kalau kemudian makan minum itu nggak boleh membatalkan puasanya, maka nggak ada masalah. Ada orang yang mengumpuli istrinya di siang hari Ramadan, nggak ngerti kalau mengumpuli di siang hari Ramadan yang haram, batal puasanya, nggak ada masalah. Yang jahil tidak tahu hukumnya, betul jahil ya. Allah Maha tahu ya. Itu mungkin aja namanya orang. Syarat yang kedua yang mungkin adalah ayatuna zakira. Dia itu ingat. Tadi kan tahu, karena ingat kalau dia itu sedang puasa. Kalau dia lupa kalau dirinya sedang puasa, malah tidak ada masalah. Kalau makan minum karena lupa, tidak ada masalah. Ada seorang yang kemudian mengumpuli isinya lupa kalau lagi puasa, tidak ada masalah. Nah, kalau kemudian tak punya ingat, langsung dibubarkan. Boleh salah, begitu misalkan istrinya ingat, langsung dibubarkan. Nah, sehingga harus ingat. Kalau lupa, tidak ada masalah. Yang ketiga, ayatuna mukhtaran kata beliau. Orangnya itu tidak terpaksa, betul-betul karena kemauan dia sendiri. Adapun kalau kemudian dia dipaksa sesuatu yang membuat batal puasanya, maka sah puasanya dan tidak mengqadha. Sekarang ada seorang istri dipaksa oleh suaminya untuk melayani dirinya. Dalam keadaan itu perempuan sedang puasa. Loh kok bisa begitu gambarannya? Sang suami ini musafir, dia nggak puasa, nggak safar. Sampai di rumah masih waktunya puasa, dijumpai istrinya sedang puasa, suaminya ini jalur, kayak gitu ya. Ngomong istrinya itu saya sedang puasa Ramadan ini, yang musafir kan nggak puasa. Maka dipaksa betul oleh suaminya dalam keadaan istri sedang berpuasa. Maka kata beliau rahimahullah, puasanya perempuan tadi sah dan tidak mengqadha.
Dan hukumnya haram bagi sang suami untuk memaksa istrinya dalam keadaan dia sedang berpuasa. Kalau seandainya terjadi sah puasa istrinya. Barakallah. Kalau seandainya ada orang yang berpuasa, tiba-tiba ada lalat masuk dalam mulutnya. Jangan kita setelah saja, nggak ada masalah. Sebab bukan dengan kehendak dia. Dari sana ya. Dari sana. Tertelan itu bahasanya nggak sengaja. Kalau ditelan sengaja. Tertelan, kalau sengaja. Nggak ada masalah. Dari sana ini. Sehingga segala sesuatu yang bukan dengan kemauan dia sendiri itu nggak ada masalah. Tidak membatalkan puasa. Ini terkait dengan masalah pembatal puasa.